5. Kelas 5. Ih, hebat banget kelas 5 udah bisa seperti itu. Misal cita-citanya mau nggak jadi guru sekolah minggu? Mau nggak? Nggak kedengeran. Mau nggak? Boleh sih. Boleh atau mau? Kalau boleh nanti ini masih iya masih enggak. Mau nggak nanti jadi guru sekolah minggu? Oh iya, Kak Seni. Malu Kak, Michelle malu. Malu ya. Apa nanti Tuhan denger ya. Tadi udah bagus kayak guru sekolah minggu loh. Ngajarin adik-adiknya baca Alkitab. Keren deh Michelle. Misal perasaannya gimana jadi juara 1? Kan seneng sih Kak, sebenarnya nggak nyangka. Kak Sen, Michelle ini pemalu ya anaknya ya? Iya betul Kak Diana, Michelle pendiam kalau di kelas. Oh gitu. Tapi hebat bisa juara. Iya. Keren ya Kak Sen. Meskipun pemalu tapi mau berusaha ya, hebat loh. Menjadi contoh juga nih buat adik-adik. Jadi nggak boleh malu. Kak Michelle yang pemalu aja bisa jadi juara 1 loh. Ye, keren. Thank you ya Kak Michelle. Tuhan berkati. Oke, kayaknya udah selesai ya karya Kak Alis ya. Karya Kak Alis. Bukannya masih ada satu. Pra remaja Kak, adik-adiknya menunggu. Masa sih? Kayaknya udah deh Kak Sen, udah semua. Masih Kak Diana. Oh masih ya? Remaja belum, remaja. Oh iya? Wah, Masih? iya. Udah. Remajanya. Remajanya belum, Bu. Oh belum ya? Oke, menunggu ya. Oke deh. Untuk kelas pra remaja. Shalom semuanya, nama saya juara 3 ada Iren dari Skadron. Ingin menceritakan perjalanan Yesus mengikul salib sampai kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Setelah Yesus dijatuhi hukuman mati, mereka mengolok-olokkan dia dan membawanya keluar untuk disalibkan. Yesus mengikul salib yang sangat berat. Sungguh besar pengorbanan Yesus. Dia rela mengikul salib menggantikan kita yang berdosa. Dalam perjalanan menuju Bukit Golgota, mereka menahan Simon dari Kirene dan dipaksa untuk mengikul salib. Salib itu diletakkan di baunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dia dan meratapi. Kemudian Yesus berpaling dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Sesampainya di Bukit Golgota, mereka menyalibkan dia. Kedua tangan dan kakinya dipaku, kepalanya diberi mahkota duri, dan lambungnya ditikam. Di atas kayu salib, Yesus mengucapkan beberapa kata. Di antaranya, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan ucapan yang terakhir yang diucapkan Yesus adalah, "Ya Bapakku, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan setelah Yesus mengucapkan kalimat itu, langit menjadi gelap dan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan bukit-bukit batu terbelah, serta tirai bait Allah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang melihat ini menjadi sangat takut dan berkata, "Sungguh, dia ini anak Allah." Setelah Yesus mati, dia dikuburkan di kubur yang baru milik Yusuf dari Arimatea. Semuanya, poin-poin yang kita bisa ambil di sini adalah: 1. Tuhan Yesus taat kepada Bapa. 2. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mengasihi kita. Kasihnya begitu besar untuk kita. Dan yang terakhir, mari kita balas pengorbanan Kristus dengan taat kepadanya. Hosiana. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Keren loh. Juara kedua. Shalom semuanya, apa kabarnya nih? Jadi Raja pada kesempatan Wali. kali ini aku mau sedikit cerita tentang proses pengorbanan Tuhan Yesus memikul kayu salib bagi kita umat manusia. Yuk kita mulai. Jadi pada saat itu Pilatus dapat kabar nih dari pemimpin-pemimpin agama bahwa Yesus itu berbahaya. Akhirnya Pilatus pun bertanya kepada Yesus, "Apakah ini benar?" Dan Yesus pun menjawab, "Aku adalah raja, tapi tidak dari dunia ini." Mendengarkan hal itu, Pilatus pun berkata di depan orang banyak, "Yesus tidak bersalah, tiada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya." Tetapi orang banyak malah berteriak, "Bunuh dia!" Akhirnya
Pilatus pun membiarkan para prajurit menyambut Yesus, memakaikan Yesus mahkota yang berduri, membiarkan Yesus memikul kayu salib yang sangat berat, dan membawanya ke atas bukit. Di atas bukit, yaitu Bukit Golgota, para prajurit Romawi memakukan tangan dan kaki Yesus di kayu salib. Kemudian mereka menarik kayu salib dengan tali, sehingga Yesus tergantung di situ di antara dua penjahat. Menjelang malam, hari mulai gelap. Para teman-teman Yesus menangis, sedangkan para pemimpin agama malah tertawa dan berkata, "Kamu bisa menyelamatkan orang lain, tapi mengapa kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri?" Tahu apa respon Tuhan? Yesus meresponnya dengan, "Ampunilah mereka, Bapa." Saat waktu Yesus mati tiba, Yesus menutup matanya dan berkata, "Telah selesai." Tuhan Yesus telah menyelesaikan apa yang harus Dia lakukan di dunia ini karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Kemudian mereka meletakkan tubuh Yesus di makam milik Yusuf sendiri dan mereka menutupnya dengan batu besar. Dan ya, Jumat panjang yang menyedihkan pun selesai. Nah, jadi begitu teman-teman ceritanya. Kita harus sangat-sangat bersyukur ya. Sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Kenapa? Karena Tuhan telah mengorbankan tubuhnya agar dosa-dosa kita dihapuskan. Oke, sekian dari aku, Anneke dari Komplek Raja Wali. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Anneke. Dan ini dia juara pertama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ada Oleh "Setiap dari orang yang memikul Zikora. aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pengikut Kristus yang tertera pada Matius 16 ayat 24. Memikul salib merupakan perumpamaan yang sangat sakral bagi orang Kristen yang percaya. Dalam artian, kita harus siap menderita sebagai pengikut Kristus. Memikul salib sangatlah tidak mudah dan penuh penderitaan, sama seperti yang dialami oleh Yesus sebagai pemikul salib. Pengadilan itu terjadi di Romawi. Yesus sampai 3 kali bolak-balik dari Pilatus ke Herodes sampai kembali lagi ke Pilatus, karena mereka tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Untuk menenangkan hati masyarakat yang sudah naik pitam, Pilatus memutuskan bahwa Yesus dicambuk dan dipukuli saja. Tapi masyarakat ingin lebih dari itu. Masyarakat ingin Yesus mati dengan cara disalib. Keputusan yang berat itu dikabulkan. Yesus mulai memikul salib di pundaknya, berjalan menuju Bukit Golgota dengan berat salib kurang lebih 100 kg. Masih kurang, kepalanya pun dikenakan mahkota berduri. Siksaan demi hinaan dilewatinya dengan rasa sabar, karena ini adalah takdir yang sudah ditentukan Allah. Memikul salib dengan berat kurang lebih 100 kg dan menempuh perjalanan kurang lebih 3,5 km tentu membuat Yesus penat, lelah, dan lemah. Dan akhirnya Yesus terjatuh untuk pertama kalinya. Di perjalanan, Yesus bertemu dengan Bunda Maria, ibunya. Keadaan tersebut penuh makna. Tatapan Bunda Maria yang penuh kasih akan selalu menyertai dan mendampingi Yesus selama penderitaannya. Keletihannya membuat Serdadu menyuruh Simon dari Kirene untuk membantu memikul salibnya, menemaninya dikala para murid meninggalkannya. Wajah Yesus penuh oleh darah. Pada saat itu ada seorang perempuan yang berempati pada Yesus. Dia bernama Veronica. Dia mengusap wajah Yesus menggunakan kerudungnya, setidaknya membantu orang yang sedang menderita. Akhirnya Yesus melanjutkan perjalanannya dengan tergopoh-gopoh. Salib itu masih saja terasa berat sekali, sampai akhirnya Yesus terjatuh lagi untuk kedua kalinya. Dia berusaha untuk bangkit, dan berhasil. Lalu lanjutlah dia untuk berjalan menuju tujuan akhirnya tanpa mengeluh. Meneruskan perjalanan, semakin dekat menuju tempat kayu salib ditancapkan. Di perjalanan itu, banyak wanita yang menangis dan meratapinya. Dengan keadaan payah, Yesus tetap berusaha menghibur mereka. "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anakmu sendiri." Fisik dan jalan yang kurang memadai dikarenakan bebatuan dan hal lainnya membuat dia kembali terjatuh untuk ketiga kalinya. Perjuangan itu, lebih tepatnya penderitaan itu, sangatlah berat. Tetapi karena cinta kasihnya yang juga sangat besar kepada umat manusia, dia meneruskannya. Hingga sampailah dia di tujuan akhirnya, yaitu Bukit Golgota. Kayu salib sudah dibaringkan sembari Yesus juga sudah bersiap untuk menghadapi penderitaan demi penderitaan selanjutnya di salib. Yesus yang tidak memakai jubah sudah berada pada posisi salib. Penderitaan berikutnya akan segera tiba. Langsung saja setelah itu ditonton banyak orang, Yesus disalibkan. Kedua tangan dan kakinya dipaku dengan paku yang besar agar dapat menembus bagian tangan dan juga kayu salibnya. Di atas salibnya diberi papan bertuliskan INRI. Dia disalibkan sudah cukup lama bersama dua orang penjahat lainnya di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Di sela-sela penyalipannya, dia tetap mengampuni yang satunya, yang ingin bertobat.
Namun penderitaan sengsara ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kira-kira pukul 3, kegelapan memenuhi langit. Yesus berseru dengan suara yang lantang, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Setelahnya, Yesus, Raja dari segala raja, wafat. Itu semua terjadi begitu cepat, dari tabir Allah yang terbelah menjadi 2, sampai orang-orang kudus yang bangkit dari kematian. Para prajurit yang melihatnya baru sadar, dan akhirnya mengakui bahwa dia adalah putra Allah. Yesus yang telah wafat diturunkan. Kuburannya sudah disiapkan oleh Yusuf dari Arimatea. Yesus berada di pangkuan ibunya yang sedih, anaknya telah wafat. Segeralah dia dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya di dalam bukit. Lalu Yusuf dari Arimatea menutup goa itu dengan batu besar dan pergi. Wah, itu dia pemenang dari kelas pra remaja. Kakak sekilas kayak ngeliat para bapak ibu pendeta nih, calon-calon pendeta nih. Kakak mau ke juara 3 dulu ya. Dari Kompleks Kadron, Iren, ada? Halo? Halo, Iren? Oke, halo Iren. Belum terdengar suaranya Iren? Masih di mute? Halo Iren. Hai, boleh lebih besar sayang suaranya? Iren, gimana perasaannya jadi juara 3? Senang, Kak. Senang. Persiapannya gimana tuh tadi? Tegas, lugas loh, kayak pembawa berita gitu loh, keren. Gimana tuh caranya? Kasih tahu dong tipsnya sama kita-kita nih dalam mempersiapkannya, Iren. Diajarin mama aja sih. Diajarin mama? Iya. Oh, diajarin juga. Ih, keren. Terus selain diajarin, terus persiapannya apa aja nih? Dari Iren sendiri? Nyiapin ceritanya, terus tinggal diperbaikin sama mama. Oh, disiapin. Pokoknya persiapannya disiapin ceritanya. Menghafalnya susah nggak, Kak? Cerita Alkitab tuh. Susah. Susah ya? Tadi ada terakhir tuh Kak Iren bilang sesuatu loh sama kita. Tanda kita harus bersyukur kita untuk dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Boleh nggak sekali lagi biar sama-sama kita denger nih? Di terakhir tuh Kak Iren ngomong apa, masih inget nggak? Catatannya gimana ya? Apa ya, catatannya mana ya? Atau menurut Iren aja deh, pengorbanan Tuhan Yesus tuh seperti apa sih? Mati di kayu salib buat Mati kita di yang kayu berdosa. Buat kita yang berdosa. Dosa-dosa kita. Terus? Udah, oke. Berarti Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Gitu ya? Ya. Terus tandanya, tanda syukur kita untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Kak Iren ada sesuatu nggak yang bisa dibagi buat kita semua di sini? Tanda rasa syukur kita. Taat aja. Taat. Wah, thank you, Kiren. Ya, Kak. Hubungin ya. Oke, untuk juara 2 ada anakku dari Raja Wali. Halo Kak. Hai anakku, ih keren loh. Kamu lembut tapi nyampe loh, jelek gitu bahasa sekarang. Keren loh. Gimana sih persiapannya bisa buat seperti itu? Kalau aku sih siapin ceritanya, terus minta kakak buat ngoreksi ceritanya, terus aku hafalin. Oh, dihafalin. Lama nggak ngapalinnya? Enggak sih Kak, karena aku emang suka hafal. Wah, hebat banget ya. Cita-citanya jadi apa? Kok senangnya menghafal? Aku pengen jadi dokter Kak. Oh iya, bagus, cocok ya. Banyak menghafal nanti jadi dokter. Hafalin obat, hafalin resep-resep ya. Keren. Iya, kakak mau tahu dong, gimana sih rasa kita bersyukur tentang pengorbanan Tuhan Yesus buat kita? Pastinya senang banget sih Kak, karena kan yang harusnya kita yang memikul salib, kita juga nggak layak untuk masuk surga, tapi Tuhan mau bantuin kita dengan melayakkan kita, menghapus dosa-dosa kita. Keren deh Kak Aneke. Kak Aneke, nanti kalau sudah selesai CD, mau nggak jadi guru sekolah minggu? Tetap ya, langsung dijaring nih. Mau nggak? Mau Kak. Ih, keren. Wah, Raja Wali, kakak Raja Wali nih. Ada generasinya, keren. Thank you ya Kak Aneke. Oke, untuk juara pertama, Olev dari Trikora. Adakah? Olev. Halo. Hai Olev. Halo Pak. Oh sudah besar ya. Suaranya sudah berubah. Olev kelas berapa sih? Saya kelas 9
SMP. Kelas 9. Oh, berarti kelas 3 SMP ya? Oh iya, udah gede ya. Olev, gimana rasanya jadi juara 1? Kalau sebenarnya sih biasa aja, tapi di dalam lubuk hati yang dalam ya, Waduh, kedengeran nih kayaknya di lubuk hati paling dalam. usahanya bisa terbayarkan juga, Kak. Wih, emang apa sih usahanya? Kasih tahu dong supaya jadi juara 1. Oh, kalau jadi juara 1 kurang tahu deh, tanya jurinya. Tanya jurinya, iya. Kalau saya Persiapannya sendiri, Olev deh. kalau saya usahanya sih pertama pastinya bikin teksnya dulu. Nah, teksnya itu cari-cari referensinya pastinya di Google. Nah, kebetulan karena saya sekolah di sekolah Katolik, jadi kalau misa itu kadang-kadang ada jalan salib. Nah, jadi saya lumayan banyak juga ngambil referensinya dari situ, terus saya tulis, saya olah-olah kalimatnya, terus mulai take video aja sih. Gitu aja, Kak. Oke, good. Oh iya. Berarti kamu sudah sedikit banyak tahu ya tentang perjalanan Tuhan Yesus menuju salib Golgota itu ya. Oke, kalau untuk take video, kira-kira ada kesulitan nggak? Nggak ada, karena dibantuin sama kakak. Oh, ada kakak juga yang bantu ya. Oke, Olev, satu pertanyaan kakak nih. Menurut Olev, pengorbanan Tuhan Yesus buat kita semua itu adalah sesuatu yang bagaimana sih? Olev bisa kasih nggak pernyataan dari Olev sendiri ya? Terlepas dari cerita yang sudah Olev hafal tadi, udah keren banget tadi. Boleh bagi nggak sama kita semua? Menurut saya sih dahsyat banget. Karena menembus dosa manusia itu kan nggak main-main gitu kan. Dan selain salib juga kan ada banyak juga hal positif yang sudah ditebarkan. Jadi menurut saya bisa jadi contoh sih buat kita juga mengasihi sesama, dan nilai-nilai yang ada di jalan salib itu menurut saya patut untuk diterapkan di hari-hari gitu. Oke, patut dicontoh ya, patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, thank you Olev, Iren, dan Anneke. Oke, thank you, Tuhan berkati ya. Selamat buat para pemenang, dan yang belum berhasil, belum jadi juara, jangan kecil hati, tetap semangat untuk perlombaan selanjutnya. Kak Alis, Karya, selanjutnya ada apa nih? Nyanyi dong, Kak. Nyanyi ya? Nyanyi apa lagi Kak Alis? Boleh, silakan Kak Alis. Nyanyi lagu Rayakan Yesus Rayakan. Silakan diputar Kak Billy. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan
tiba kita di penghujung kegiatan kita hari ini. Kakak serahkan sama Kak Ria. Kak Alis, Kak Ria adakah? Ya Kak Diana, sebelum ke karya mungkin bisa diumumkan untuk video-video ini bahwa kita akan tayangkan. Oh iya betul. Nah, tayangan hari ini nih adik-adik, dari awal tadi kita Zoom akan ditampilkan di Minggu pagi jam 8 pagi sebagai pengganti streaming layanan kita untuk mengenai Paskah. Nah, adik-adik juga di komplek pasti ada kegiatan ya kakak-kakak, betul nggak? Betul. Iya, nanti diinfokan lagi ya di grup parents, tapi jangan lupa nonton ya jam 8. Lalu jam 6 pagi ada ibadah juga nih, ibadah Paskah, boleh bersama papa mamanya. Jam 6 pagi di kanal YouTube GKPO Halim Perdana Kusuma. Betul ya, Kak? Ya, betul. Jadi hadir bersama orang tua jam 6 pagi. Kita akan semua yang ada ikut lomba akan kita tampilkan di situ bersama-sama. Wah, keren. Terima kasih. Bagaimana Kak Alis? Ada karya kah? Kayaknya nggak ada, Kak. Yaudah, boleh deh Kak Alis aja deh. Silakan Kak Alis. Ayo adik-adik, sebelum kita foto dulu atau doa dulu nih, Kak? Betul, foto dulu. Foto ya. Oke, boleh. Foto dulu ya. Semuanya dinyalakan dulu ya kameranya. Supaya terlihat. Cai, foto dulu, Cai. Yuk. Cantik gantengnya, ayo semuanya. Dibuka ya. Ini kan. Kelihatan. Halo Ecai. Bagaimana Kak Billy? Sudah terlihat semua? Senyum yang paling manis ya. Nanti diatur di aba-abain nih. Dari Kak Billy ya. Minta tolong ya Kak. Situ. Oke. Siap. Tunggu, tahan. Siap. 1, 2, 3. 2 kali. Lagi. Belum semua. Siap. Tahan. Senyumnya senyum Paskah, besok senyum. Oke, siap. 1, 2, 3. Tahan lagi dulu. Karena banyak yang ikut, jadi kita ambilnya memang harus banyak biar kena semua. Siap, Kak Billy? 1, 2, 3. Sudah dapat semua, Kak Billy? Oke, sudah dapat semua. Silakan, Kak Diana. Oke, terima kasih. Wah, hebat. Banyak semua yang datang. Puji Tuhan. Oke, silakan, Kak Alis. Halo semuanya, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Bapak telah menyertai kami di acara sekolah minggu pada hari ini ya Bapak. Terima kasih karena Bapak telah melancarkan semuanya dari awal hingga akhir. Bapak, sesudah acara ini kami ingin melakukan aktivitas. Kiranya Bapak mau menyertai kami dalam menjalankan aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Happy Jumat Agung. Selamat Paskah. Selamat Jumat Agung, Kak. Selamat Jumat Agung, Kak. Selamat Jumat Agung. Ada, Kak. Dadah. Terima kasih, Kak. Ya, selamat Jumat Agung. Iya, guys. Selamat Jumat Paskah. Makasih, Kak. Selamat siang, pagi, malam. Selamat siang. Dadah. Paskah, dadah. Dadah. Sama Paskah. Halo, Kak. Dadah. Kenji.
Bye. Bye. Dadah. Bye. Dadah. Selamat Paskah, dadah. Sekali lagi. Jangan tapi menggunakan repetnya.